Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang budiman. Benarkah situs Kosala ada hubungannya dengan Kian Santang? Dan apa hubungannya dengan Sayyidina Ali? Kisah kali ini kita mengupas sejarah Raden Kian Santang, yang tak lain anak dari seorang Prabu Siliwangi. Legenda situs Kosala erat kaitannya dengan kisah Raden Kian Santang dan Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang menurut berbagai versi banyak memiliki julukan nama seperti Pangeran Walang Sungsang, Sunan Rohmat, Sunan Godok, Ki Samaduloh, Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana, Hurang Sasakan, Sri Mangana, Gagak Lumayung, Maulana Ifdil Hanafi, dan Haji Tan Eng Hoat. Situs Kosala terletak di Kampung Bojong Sarung, Desa Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Situs Kosala berada di sebuah hutan bambu di puncak Bukit Pasir Sangka, Gunung Kosala, di antara dua aliran sungai yaitu Sungai Cipamali dan Sungai Cibaduy. Situs Kosala berbentuk bangunan teras berundak terdiri dari 5 teras, terbuat dari batuan andesit dengan arah menghadap ke barat laut tenggara, menyerupai piramida. Situs Kosala sampai sekarang masih dalam penelitian dari para ahli sejarah dan purbakala. Situs ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lebak, Banten, yang kini tengah bertekad menjadikan wilayahnya menjadi destinasi wisata di kancah nasional. Mengungkap tabir Raden Kian Santang, sejarahnya pun tak luput dari berbagai versi. Namun, sejarah hidup anak dari sang pemanah rasa, Raja Pajajaran, yang paling terkenal adalah saat memeluk Islam. Kisah tersebut erat kaitannya dengan legenda asal-muasal, Gelemeng Hideng, yang ada di situs Kosala. Gelemeng Hideng merupakan saksi sejarah dan simbol perjalanan Raden Kian Santang, ketika mengejar ayahnya Prabu Siliwangi untuk diajak memeluk Islam. Waktu itu keyakinan ayahnya masih memeluk agama Hindu, Sangyang. Awal mula Raden Kian Santang memeluk agama Islam dikisahkan dalam Babat Godok. Diceritakan bahwa Kian Santang muda saat itu dikenal dengan julukan Raden Gagak Lumayung. Raden Gagak Lumayung dilahirkan sekitar tahun 1423. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu Nyai Rara Santang, atau Nyai Hajah Syarifah Mudaim, dan Raja Sangara, dari hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Karancang. Nyai Subang Larang sendiri murid dari Mubalik Kondang yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau terkenal dengan Syekh Kuro Krawang. Menurut kisah, Gagak Lumayung merupakan putra mahkota yang sakti mandraguna. Tak ada yang mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya. Konon, tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang kesatria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diceritakan dalam Babat Godok, suatu waktu, datang pasukan dari dinasti Tang yang hendak menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Namun berkat Gagak Lumayung, pasukan Tang dapat dihalau dan lari tunggang langgang meninggalkan Tarumanegara. Semenjak itu, Raden Gagak Lumayung diberi sebutan, Raden Kian Santang, atau dalam bahasa Cina berarti, penakluk pasukan Tang. Diriwayatkan, Raden Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan. Tapi, seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Ia menantang semua orang untuk beradu kesaktian dengannya. Suatu hari, Raden Kian Santang memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Ia ingin sekali melihat darahnya sendiri. "Wahai ayahanda, tolong carikanlah olehmu lawan yang hebat untukku. Aku ingin melihat sendiri, darahku mengucur mengalir dari tubuhku." Mendengar hal ini, Prabu Siliwangi segera memanggil seorang ahli nujum untuk memenuhi keinginan anaknya. Namun tidak ada ahli nujum pun yang mampu mengetahui orang yang mampu mengalahkan Kian Santang. Lalu datanglah seorang kakek tua yang mengatakan, jauh di tanah Mekah sana, ada seorang bernama Sayyidina Ali. Beliaulah yang mampu mengalahkan kehebatan Raden Kian Santang. Singkat cerita akhirnya Kian Santang masuk agama Islam. Setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk ikut memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahandanya. Dia menceritakan pengalamannya di tanah Mekah mulai dari bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Dia berharap ayahandanya masuk Islam juga.
Tapi sayangnya ajakan Kian Santang ini tak bersambut dan ayahandanya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu dia memutuskan kembali ke Mekah untuk memperdalam agama Islam dengan satu harapan, seiring makin pintarnya dia berdakwah mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Hindu, menjadi merasa sangat gusar. Ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran tidak mendapati keraton itu tapi yang terlihat malah hutan belantara. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, dia menemukan ayahanda dan para pengawalnya keluar dari hutan. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara seorang anak dan ayah. Konon dalam proses pengejaran itu masing-masing antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang menggunakan ilmu, nurus bumi, yaitu berlari di bawah tanah. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung lama hingga akhirnya mereka dipertemukan tanpa sengaja di sebuah hutan bambu di daerah Situs Kosala, Lebak Sangka. Saat itu Prabu Siliwangi tengah beristirahat setelah sekian lama dikejar-kejar putranya Kian Santang. Sedangkan Kian Santang saat itu tengah berniat merencanakan penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Maka sejak saat itulah, penamaan Lebak Sangka diambil dari peristiwa bertemunya Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang setelah bertahun-tahun berpisah dan tidak disangka-sangka. Konon, sampai sekarang, di Situs Kosala masih terdapat tempat singgah Prabu Siliwangi, petilasan, berupa altar mirip sebuah singgasana yang dikenal dengan altar Parung Kujang atau altar singgasana Prabu Siliwangi. Terima kasih sudah nonton di channel Sejarah Pasundan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton terus cerita selanjutnya.